Ambil laptop buat sekolah, belajar online di rumah saja. Ayo kawan jangan menyerah, terus belajar gapai mimpinya. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Yanti. Kali ini kita akan belajar materi teks debat. Debat yang dipelajari pada pembelajaran ini adalah debat ilmiah, bukan debat kusir ya yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya ada 2 pertanyaan di sini, silakan dijawab. Yang pertama, adakah yang pernah melihat kegiatan debat baik secara langsung maupun melalui televisi? Kedua, siapa yang pernah ikut lomba debat di sini? Tentunya saya rasa semuanya sudah pernah melihat tayangan debat di televisi ataupun sudah pernah melihat kegiatan debat serta pernah mengikuti kegiatan debat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya kira-kira apa yang dimaksud dengan debat itu sendiri? Nah, debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberikan alasan. Bila perlu ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dari hasil debat biasanya diperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Namun, demikian tidak jarang debat berakhir dengan keduanya tetap pada posisi awal atau berbeda pendapat, tetapi dengan wawasan yang baru. Jadi, tidak selalu memperoleh satu sudut pandang yang sama. Nah, di dalam debat juga ada unsur-unsurnya. Pertama, mosi. Mosi yaitu topik atau isu yang sedang diperdebatkan. Biasanya, mosi yang dipilih adalah mosi yang sedang hangat di kalangan masyarakat atau topik terkini. Kedua, tim afirmasi yaitu tim yang pro atau tim yang mendukung terkait mosi tersebut. Ketiga, ada tim netral, tim yang tidak memihak kepada kedua belah pihak. Keempat, tim oposisi yaitu tim yang menentang atau tim yang menolak terkait mosi yang tadi. Sementara dilanjutkan kepada moderator yaitu yang mengatur jalannya suatu perdebatan. Ada penulis yang menulis simpulan atau hasil akhir dari debat itu. Sementara tim lainnya yang terakhir di sini ada penonton atau juri yang dipanggil. Dilanjutkan. Nah, di sini ada contohnya. Pertama, untuk mosi, contohnya di sini adalah bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Tim afirmasi atau tim pro menyampaikan, globalisasi adalah suatu kondisi yang tidak ada jarak antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi, bahasa Inggris sangat penting sebagai alat komunikasi. Nah, dari kata jadi bahasa Inggris sangat penting sebagai alat komunikasi, kita bisa tahu bahwa semua argumen ini adalah argumen yang mendukung atau argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi. Sementara untuk tim kontra atau tim oposisi, saya sangat tidak setuju dengan pendapat bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat yang penting di Indonesia. Anda mengatakan negara termaju menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara. Namun berikut adalah poin yang harus diperhatikan. Pertama, segi teknologi. Kedua, segi perdagangan. Dan yang ketiga ada segi penghasilan alami. Nah, kita bisa melihat saya sangat tidak setuju dengan pendapat bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat yang penting di Indonesia. Dari kata saya sangat tidak setuju. Berarti semua argumen ini adalah argumen atau pendapat yang disampaikan oleh tim kontra atau tim oposisi. Nah, argumen yang disampaikan harus argumen yang disertai dengan bukti atau alasan yang logis. Di dalam debat, kegiatannya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada pembuka di sini ada penyampaian pernyataan topik. Terus ada pelaksanaan debat, yaitu penyampaian masing-masing argumen dari tim afirmasi, oposisi, serta tim netral. Yang terakhir ada penutup disertai dengan simpulan. Nah, untuk kegiatannya, pertama, mosi pada kegiatan ini adalah penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Moderator
menyampaikan, berarti di sini adalah pembukaan ya. Untuk pembukanya yaitu moderator menyampaikan sapaan, selamat pagi, selamat siang. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan serta tim oposisi dari SMK Nusantara dan tim netral dari MA. Pagi ini kedua tim akan berdebat tentang bahasa Indonesia bergantung pada bahasa asing. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Ini adalah tahapan pembuka ya. Terus setelah itu masing-masing tim afirmasi, oposisi, serta tim netral memperkenalkan diri. Dilanjutkan moderator menyampaikan terkait mosi yang akan disampaikan pada kegiatan debat hari ini. Nah, setelah itu tim afirmasi menyampaikan argumennya atau pendapatnya. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah argumen atau pendapat yang disampaikan oleh tim afirmasi. Silakan boleh dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Setelah itu, ada pendapat yang disampaikan oleh tim oposisi. Nah, saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata bahasa asing tersebut. Nah, di sini juga silakan kalian baca dan pahami terkait argumen yang disampaikan beserta alasannya. Tapi kita bisa melihat dari kata saya tidak setuju, berarti ini disampaikan oleh tim oposisi. Nah, untuk tim netral mungkin ada yang masih bingung sebelumnya, tapi kali ini ada contoh yang memang tim netral ternyata tidak cukup sulit untuk disampaikan. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti pada kata atom, vitamin, unit, tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Oke, silakan dipahami baik-baik. Tentunya tim netral juga mudah bukan? Ini adalah tim yang tidak memihak kepada tim manapun. Nah, setelah itu kalian harus menyimpulkan dari kegiatan debat tersebut. Kira-kira simpulannya bagaimana? Meskipun hasil akhirnya bisa saja menjadi satu pemikiran atau bisa saja bertahan dengan pendapatnya masing-masing, hanya saja memiliki wawasan yang lebih banyak lagi. Dilanjutkan mengidentifikasi ragam bahasa debat. Untuk ragam bahasa yang digunakan ada 3. Pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat atau logis, harus tepat dan hanya mengandung satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Hal ini tergantung pada ketetapan pemilihan kata atau diksi.
Dan yang terakhir adalah kata yang dipilih memiliki makna yang sebenarnya atau makna denotatif. Kenapa tidak menggunakan kata bermakna konotatif? Karena kita menghindari adanya multitafsir dari masing-masing kelompok pada kegiatan debat tersebut. Sekian pembahasan mengenai teks debat. Bagaimana? Mudah bukan? Jika ada yang masih kurang jelas atau kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada saya atau kepada guru bahasa Indonesianya masing-masing. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri lewat prestasi.